Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa Bapak sekalian, kali ini kita akan membahas tentang perilaku manusia dan kesalahan manusia atau human error. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Jadi kita bahas dulu perilaku manusia. Proses perkembangan perilaku manusia sebagian ditentukan oleh kehendaknya sendiri, sebagian lagi bergantung pada alam, sedangkan makhluk lain sepenuhnya bergantung pada alam. Jadi kalau manusia itu ada sebagian ditentukan oleh kehendaknya sendiri dan sebagian lagi tergantung pada alam. Tapi kalau makhluk lain ya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan, ya itu memang tergantung pada alam. Ya. Nah, bagaimana maksudnya ini? Gambarannya, contohnya seperti ya, kita sendiri ya. Kita hidup di Pekanbaru, di daerah tropis, nah, sedangkan ada lagi yang hidup di daerah panas ataupun di daerah dingin. Nah, itu tentunya perilaku mereka pun berbeda karena faktor alam dan lingkungannya. Tapi juga tidak disamakan, ya, tidak penduduknya pun tidak sama perilakunya. Tentunya ada juga yang membedakan, ya, tergantung lagi dari kehendaknya masing-masing. Nah, sedangkan hewan, nah, itu memang tergantung pada alam. Seperti beruang kutub itu kan memang dia hidupnya memang di kutub, gitu ya, tempat yang dingin. Ada lagi yang lain seperti penguin juga seperti itu, ya. Ikan juga seperti itu, ada yang di laut, di permukaan laut, ada yang di dalam laut dalam, dan lain-lain. Burung dan hewan lainnya lah. Nah, ciri manusia memiliki kebutuhan secara terus-menerus untuk dipenuhi. Manusia dibekali cipta kognitif, ya, rasa, afektif, dan karsa, psikomotorik. Perilaku manusia tidak lepas dari proses pematangan organ-organ tubuh. Jadi memang ya tiap manusia itu tiap umurnya berkembang dan nanti perilakunya pun berbeda-beda, ya, berkembang juga. Dan itu pun dipengaruhi lagi faktor lingkungannya lagi, ya. Nah, perilaku individu tidak timbul dengan sendirinya akibat adanya stimulus, tetapi akibat adanya stimulus baik internal maupun eksternal. Kaitan perilaku terhadap stimulus ini, ya, jadi ada eksternal, ada internal, kemudian membuat stimulus, lalu mempengaruhi organisme, baik itu manusia maupun hewan atau tumbuhan, dan lain-lainnya. Lalu kemudian terjadilah respon dan terbentuklah perilaku. Nah, ini interaksi, ya, perilaku, ya, seseorang dan organisme dan lingkungan. Nah, jadi apa itu perilaku? Nah, dari sudut biologis, ya, perilaku itu adalah aktivitas atau kegiatan organisme. Jadi aktivitas ataupun kegiatan dari suatu organisme. Kalau hewan memangsa, berarti aktivitasnya dia memangsa, tidur, lagi makan, tidur, ya, mencari lagi, ya, seperti itu aktivitas. Manusia juga seperti itu, bangun tidur, sarapan, bekerja atau di sekolah, dan pulang istirahat. Lagi yang lainnya bermain segala macam, itu aktivitas, dan itu dikatakan perilaku dari sudut pandang biologis. Kemudian dari sudut pandang psikologis, respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Jadi responnya, ya, respon seseorang, apakah dia nanti mau marah, mau ketawa, atau mau biasa aja, diam aja gitu ya, itu, atau mikir lagi, atau depresi, dan segala macam. Nah, itu responnya. Nah, tersenyumkah dia, ya, nah, itu.
respon dari seseorang terhadap stimulus, atau dia bertindakkah, beraktivitas atau tidak gitu ya, untuk menghindar kalau ada bahaya menghindar, itu responnya, itu perilaku. Kemudian menurut Kosukijo, ya, semua kegiatan atau aktivitas manusia baik yang dapat diamati langsung maupun tidak dapat diamati dari pihak luar. Jadi semua aktivitas mau dapat diamati seperti kita berkegiatan, belajar segala macam itu kan bisa diamati. Itu juga ada yang tidak bisa diamati. Apa itu ya, dari pikiran. Ya ada juga yang kita tidak nyangka-nyangka, oh perilakunya seperti ini gitu ya. Jadi ada yang bisa diamati dan ada yang tidak dapat diamati. Nah, domain perilaku. Jadi kalau menurut Benjamin Bloom, ya seorang ahli psikologi pendidikan, membagi perilaku manusia itu ke dalam 3 domain ya. Ini tadi kita pelajari tadi ya, kognitif yang diukur dari pengetahuan, kemudian afektif yang diukur dari sikap, lalu kemudian psikomotorik yang diukur dari tindakan. Jadi ini ya. Nah, masuk ke pengetahuan. Jadi pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman selain guru, orang tua, teman, buku, media massa. Ini menurut WHO. Jadi pengetahuan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja ya, bangku pendidikan, tapi juga bisa dari pengalaman ya. Pengalaman kita belajar apa ya, dari berjalan dari rumah ke sekolah, kemudian atau dari rumah ke kampus, ada yang kita lihat itu adalah sebuah pengalaman ya. Kemudian kita mau mendaki gunung apa, nah itu juga pengetahuan ya. Kita baru pertama mendaki gunung, kita jalani ya, nah itu kan sebuah pengetahuan. Jadi kita bisa memberitahu orang lain, walaupun kita tahu, dan besok kita mendaki gunung lagi, kita akan tahu cara-caranya seperti apa. Nah, kemudian menurut Noto Atmojo, jadi pengetahuan itu merupakan hasil dari tahu akibat proses penginderaan terhadap suatu objek. Jadi kalau menurut Noto Atmojo ini ya, pengetahuan itu hasil dari tahu akibat dari proses penginderaan. Jadi kita tahu gajah itu besar, kemudian kita tahu batu bata itu persegi panjang, kotak gitu ya, kotak panjang seperti itu. Kita tahu Rubik itu kotak gitu ya. Nah, atau yang lainnya, bentuknya, warnanya, apa lagi. Nah, pokoknya hasil dari proses penginderaan. Kita tahu api itu panas, es itu dingin. Nah, itu adalah pengetahuan. Kemudian penginderaan tersebut terjadi sebagai besar dari penglihatan dan pendengaran ini. Ya, walaupun memang ada nanti kita rasakan panas, dingin, harum atau tidaknya gitu ya. Nah, dari mana kita tahu H2S itu baunya misalkan bau telur? Nah, itu karena kita sudah pernah mencium misalkan gitu ya. Nah, atau rasa, dari mana kita tahu gula itu manis? Ya kita rasakan manis gitu ya. Nah, tapi yang paling sering itu adalah penglihatan dan pendengaran. Nah, kita mendengar bunyi, mendengar omongan dari orang, dan penglihatan kita lihat sebagai mata. Itu pengetahuan. Kemudian sikap. Jadi menurut Noto Atmojo, sikap merupakan reaksi yang masih tertutup dan tidak dapat terlihat langsung. Nah, sikap hanya dapat ditafsirkan dari perilaku yang nampak. Jadi sikap itu memang dia tidak terlihat langsung. Itu masih dalam pikiran orang itu. Dia setujukah atau tidak? Ya, responnya dulu, ada stimulus, kemudian dia merespon, respon dalamnya dulu, mempertimbangkan apakah terima atau tidak, benar atau tidak, setuju atau tidak setuju. Nah, kalau menurut Azwar, dia menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu atau bentuk reaksinya dengan positif ataupun negatif. Jadi ini kesiapan gitu ya. Nah, kalau kita bayangkan main bola, nah besok kita mau main bola misalkan, ya tentunya apa yang kita siapkan ya, saya ini berbakat atau tidak bermain bola. Kalau tidak berbakat, saya besok nggak datang.
kalau berbakat atau saya minat atau saya senang nanti saya datang gitu, itu positif atau negatif ya. Atau yang lainnya misalkan disuruh pakai helm, apa sih pakai helm itu berkendara ya, kalau orang yang tahu sikapnya positif dia akan pakai karena memang helm itu fungsinya untuk melindungi kepala saat berkendara jika nanti terjadi jatuh atau segala macam kepala tidak terbentur. Nah, tapi yang tidak tahu pentingnya helm itu ya dia akan tidak pakai atau apa, sama aja saya selama ini nggak pakai tetap aja nggak pernah jatuh gitu ya, kecelakaan gitu. Jadi ada respon, ada reaksi dulu negatif atau positif. Nah, ini di pikirannya masih belum dia melakukan tindakan, si pertimbangan. Sikap meliputi rasa suka atau tidak suka, mendekati atau menghindar situasi, benda, seseorang, atau kelompok atau kebijakan sosial yang mengarahkan person. Sikap tidak dapat diamati secara langsung, tapi sikap dapat diketahui dengan cara menanyakan terhadap yang bersangkutan untuk menanyakan sikap. Dan untuk menanyakan sikap dapat digunakan pertanyaan berbentuk skala, biasanya kita skala Likert. Jadi misalkan kita ini dari mahasiswa misalkan ya, kita nanyakan sikap kita terkait dengan mata kuliah misalkan. Bagaimana pendapat kamu, atau misalkan setuju nggak dengan kuliah daring misalkan seperti ini. Nah, bagaimana pendapat kamu kuliah daring, kalau diskalakan bagaimana, sangat tidak setuju kah, tidak setuju, sangat setuju karena ada 4. Nah, itu diskalakan. Jadi sikap itu bisa dilihat nanti sikapnya mahasiswa itu apakah senang dengan kuliah daring atau kuliah online atau tidak ya. Kemudian ada tindakan. Tindakan adalah aktivitas fisik yang dilakukan seseorang yang menggambarkan kemampuan kegiatan motorik dan kawasan psikomotor. Nah, seseorang dikatakan menguasai kecakapan motorik bukan saja karena ia dapat melakukan hal-hal atau gerakan yang telah ditentukan, tapi juga karena mereka melakukan dalam keseluruhan gerak yang lancar dan tepat waktu. Tindakan atau keterampilannya, ini berarti terampil. Jadi keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Jadi memang terampil itu ya memang dia berbakat di situ atau memang sudah pas, berarti tingkah lakunya pas, tepat. Contoh sederhana kita yang paling sering ini ya adalah orang penari atau senam ya, pokoknya yang bisa menari lah. Nah itu kan ada tingkah laku di situ, terampil ya, tingkah lakunya. Jadi gerakannya kalau sama kemudian tepat itu kan berarti dia terampil, itu dia. Jadi keterampilan itu dan gerakan tingkah lakunya kompleks dan tersusun rapi lah gitu, pas gitu ya, pas sesuai dengan rentak musiknya misalkan atau rentak ininya, itu keterampilan. Sama juga dalam bekerja, menokok paku, nah itu kan ada yang terampil ada yang tidak. Kalau tukang tidak terampil pasti dia pokoknya pas ya, tidak bengkok-bengkok ya, pas lurus gitu. Nah selanjutnya proses pembentukan perilaku. Jadi bagaimana perilaku manusia itu terbentuk ya. Dia terbentuk itu karena adanya, pertama adalah need atau kebutuhan, itu menurut Abraham Maslow. Lalu kemudian ada motivasi, kemudian ada faktor perangsang atau faktor penguat, dan yang terakhir ada pengaruh sikap dan kepercayaan. Jadi adanya kebutuhan yang paling dasar ini dia. Jadi ada kebutuhan oksigen, air, makan dan minum ya. Air, makan dan minum, kemudian seks dan elektrolit, ini kebutuhan dasar sekali. Kalau tidak ini dipenuhi ya matilah ya, mati manusianya gitu ya, atau sakit atau apa. Ini kebutuhan dasar. Nah, kemudian lalu ada kebutuhan fisiologis atau biologis ya. Selain yang di ini ya, ada olahraga, bergerak gitu ya.
Selanjutnya ada rasa aman. Dan nomor 3 atau nomor 3 ini rasa aman. Jadi kalau rasa aman ini, ya seseorang itu kan kalau sudah terpenuhi yang di bawah ini, ya dia akan memenuhi untuk kebutuhan fisiologis sehat gitu ya, tidak sakit, organ-organnya berfungsi, tidak demam. Nah kemudian selanjutnya ada rasa aman, ya rasa aman baik itu dari ancaman hewan atau apa ya. Nah pokoknya dia aman ya. Selanjutnya ada mencintai dan dicintai, dan terakhir ada harga diri, selanjutnya ada aktualisasi. Jadi ini, nah makanya mencintai dan cintai dulu baru harga diri. Makanya orang akan menurunkan harga dirinya untuk mendapatkan cintanya gitu ya. Nah kemudian baru dia harga diri, dan terakhir ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri dia pengen diakui, ya, diakui bahwa inilah dia gitu ya, inilah orangnya. Ini yang terakhir. Tapi harus dipenuhi dari bawah ini dulu ya. Mereka harus memenuhi ini dulu. Nah ini yang manusia cari ya. Kemudian selanjutnya ada motivasi. Nah motivasi ini adalah dorongan atau penggerak untuk mencapai tujuan tertentu, baik disadari ataupun tidak disadari. Motivasi dapat timbul dari dalam diri individu atau datang dari lingkungan. Jadi ini ya motivasi, ya, dorongan atau penggerak. Jadi kita ingin melakukan sesuatu, apalagi kalau pengen bagus, pengen cepat, pengen tepat, ya kita harus ada motivasi di situ. Misalkan kita belajar, pengen lulus tepat waktu, ya berarti motivasinya kan lulus tepat waktu. Atau pengen biar cepat selesai kuliahnya, atau bisa mengerjakan tugasnya, bisa ikut ujian dengan nilai bagus, ya motivasinya kenapa bisa lulus tepat waktu dengan IPK cum laude misalkan. Itu motivasi ya. Kemudian nanti sudah bekerja juga seperti itu, ada motivasi lagi. Saya sudah bekerja, pengen segera dapat bonus banyak, nabung ya, pengen beli ini beli itu, mobil, rumah, segala macam ya, dan lain sebagainya. Entah mungkin nanti mau menaikkan haji orang tuanya ya, itu motivasi. Nah motivasi terbaik adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Jadi tidak harus datang dari luar, tapi yang bagus itu adalah datang dari diri sendiri. Kalau dari luar ya, itu kan berarti memang rangsangan dari luar ya, bukan dari pengaruh lingkungan ya. Lingkungan kita panas, misalnya kita menghindar gitu ya, atau misalkan pokoknya ini adalah dari diri sendiri. Nah contohnya nih, saudara belajar dengan tekun dan giat karena ada motivasi untuk mendapatkan indeks prestasi ini tadi, IP tinggi gitu ya. Kemudian faktor perangsang dan penguat yang keempat, yang ketiga ya, Nah ini untuk meningkatkan motivasi berperilaku dapat dilakukan dengan 4 cara. Jadi ada motivasi tadi supaya dia meningkat, supaya bisa bertahan dan bagus ya, dapat dengan 4 cara nih. Pertama, memberikan hadiah dalam bentuk penghargaan, ujian, piagam ya, hadiah, promosi pendidikan dan jabatan. Ini kalau misalnya kita pemimpin nih, atau biasanya ya kita juga dulu sama orang tua kan seperti itu. Nah, orang tua akan kasih kita motivasi. Nah, kalau kamu bisa juara kelas, nanti kita akan pergi jalan-jalan liburan, atau kamu akan dibelikan mainan atau apa, misalnya gitu. Itu hadiah. Ya. Kemudian setelah mendapatkan, nanti dapat ujian lagi. Wah, ini anak saya pintar. Dapat sertifikat, misalkan hadiah promosi pendidikan. Nah, ini kalau bekerja ya. Nah, promosi pendidikan, dikuliahkan lagi, dibiayain. Ya, dapat bonus lagi ya, gitu. Kemudian kompetisi dan persaingan sehat. Nah, ini atau persaingan sehat inilah ya. Jadi kalau jadi perangsang kuat nih, kalau kita ada saingan, biasanya kan orang gitu ya, kalau nggak ada saingan orangnya akan santai-santai aja ya. Kalian juga seperti itu dalam belajar ya, kalau sendiri aja, pinter sendiri aja itu nggak seru ya. Seru yang lain, dia terus juara 1 gitu ya, itu dia terus IPK-nya tinggi, nggak ada yang lain, atau misalkan nggak ada yang membayang-bayangi, nah, itu nggak seru ya. Justru yang
ada kompetisi inilah jadi makin meningkat. Kalau misalkan tidak ada kompetisi ya dia sampai segitu aja kemampuannya. Tapi kalau ada kompetisi, ada yang merangsang atau ada yang membayang-bayangi atau yang mau nyaingi dia nanti akan meningkat. Ya, berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan keahliannya gitu ya, keahliannya. Lalu selanjutnya memperjelas tujuan atau ciptakan tujuan antara. Jadi tujuan itu ya harus jelas lah ya. Misalkan IPK cum laude misalkan. Nah, ini jelas nih. Nah, menciptakan tujuan, misinya gimana cara mendapatkan IPK cum laude. Oh iya, dari semester 1 saya harus belajar rajin gitu. Nih ujian harus nilai bagus gitu ya. Belajar betul-betul gitu. Pelajari, pahami mata kuliahnya ya. Mata kuliah ada yang tidak dipaham ya ditanyakan gitu ya, diskusi dengan dosennya di luar kelas ataupun dalam kelas misalnya seperti itu. Jadi tujuan jelas, jadi dibuatlah tujuannya jelas, ada tujuan antara. Jadi kalau misalkan mau dapat IPK cum laude, tentunya di semester 1 harus IPK-nya berapa, semester 2 IP dan IPK-nya berapa, semester 3. Nah, ya, tidak ada nilai C atau segala macam itu. Dan terus memberikan informasi keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendorong lebih berhasil lagi. Jadi kita tadi sudah buat list-listnya, ya, list-listnya. Tujuannya apa sudah tercapai, tujuan antaranya sudah tercapai, apa ini, itu kita checklist, kita garis, oh ini sudah tercapai, ini yang belum tercapai. Jadi kita akan terdorong lagi untuk mencapai step-step atau tujuan-tujuan yang lainnya. Selanjutnya, sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku, baik sikap positif maupun sikap negatif. Jadi ya, contoh sikap ibu terhadap pentingnya imunisasi bayi ini ya. Kalau ibu itu menganggap bahwa imunisasi itu tidak baik ya, jadinya tidak akan diberikan imunisasi. Jadi ini yang paling penting. Jadi perilaku ibunya ya, perilaku itu tergantung dari sikapnya. Kita kalau seperti ini ya berarti sikapnya harus kita rubah, pengetahuannya harus kita rubah, sikapnya juga harus kita rubah. Kalau dia tahu, oh imunisasi itu penting karena untuk melindungi bayi kita dari penyakit lain, infeksi lainnya, berarti sikapnya positif ya, nanti akan perilakunya juga dia akan memberikan imunisasi kepada bayinya. Atau misalnya sikap orang benci dan iri terhadap keberhasilan orang lain, ini sikap negatif ya. SMS suka melihat orang susah, punya benci dan iri keberhasilan orang lain. Boleh kita iri, tapi iri kita itu terhadap keberhasilan, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak, saya harus lakukan. Ya. Dia bisa, saya harus juga bisa gitu. Lakukanlah gitu, usaha gitu. Jangan hanya iri saja lalu menjelek-jelekkan orang atau menjatuhkannya. Kita tingkatkan lagi kemampuan kita menggapai apa yang dia gapai, seperti itu. Hal lain yang mempengaruhi perilaku adalah kepercayaan yang dimiliki seseorang. Nah ini ya, kepercayaan seseorang bahwa perbuatan yang baik akan memperoleh pahala di kemudian hari, ini positif. Jadi yaitu kepercayaannya lagi ya, kepercayaannya lagi. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, ini faktor genetik ya. Ada atau faktor endogen. Ini merupakan konsep dasar untuk modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup. Jenis, ras, kelamin, ya, fisik. Nah, ini. Jenis kelamin, ini perbedaannya perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya, jelas ini ya. Cara berpakaiannya beda. Kalau sama nanti dikira bencong gitu ya. Nah, kemudian pekerjaannya, kalau laki-laki kan menggunakan lebih banyak menggunakan tenaga gitu, kalau perempuan banyak mengatur
pikiran gitu ya, pakai perasaan segala macam gitu ya. Kemudian kalau laki-laki itu lebih fokus terhadap satu, kalau perempuan itu multitasking gitu ya, bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu. Nah, pria berperilaku atas dasar pertimbangan rasional, akal. Nih, wanita atas dasar pertimbangan emosional dan atau perasaan. Nah, perilaku pada pria disebut dengan maskulin, sedangkan wanita disebut dengan feminin. Kemudian yang kedua, sifat fisik. Nah, perilaku akan berbeda karena sifat fisiknya. Ya, contohnya ini orang tipe piknis atau tenis atau pendek, gemuk, berbesar. Nah, ini mudah bergaul, humoris, ramah, mudah penyesuaian diri, misalkan ya. Kemudian tipe atletis, nih tulang otot kuat, badan kokoh, tegap, dan sulit kontak dengan dunia sekitar, suka sendiri, sedikit bicara. Ini kan beda-beda ya. Nah, kalau misalkan dia pendek, gemuk, nih ya, kadang bergeraknya aja susah misalkan, atau kurang olahraga atau makannya gimana. Jadi merubah perilaku. Nah, kemudian sifat kepribadian ini keseluruhan pikiran, perasaan, dan perilaku yang sering digunakan oleh seseorang dalam beradaptasi secara terus-menerus terhadap kehidupannya. Ini menurut Maramis, ini sifat kepribadian ya. Contohnya pemalu, pemarah, pengecut, dan lain-lain. Ini ya. Nah, perilaku individu adalah manifestasi dari kepribadian yang dimilikinya sebagai perpaduan antara faktor genetik dan lingkungan. Perilaku tidak ada yang sama karena adanya perbedaan kepribadian yang dimiliki individu yang dipengaruhi oleh aspek kehidupannya seperti pengalaman, usia, watak, terbiat, sistem norma, nilai, dan kepercayaan yang dianut dia. Jadi memang perilaku itu ya tidak hanya sekedar wah kalau dia tinggi seperti ini perilakunya, kalau dia pendek seperti ini perilakunya, enggak. Jadi ya orang itu berbeda-beda, memang tergantung ada pengaruhnya dari pengalaman, usia, watak, terbiat, sistem norma, dan kepercayaan yang dianut. Pengalaman baik dalam di keluarga atau di luar ya, kemudian usia dan itu sudah bisa berbeda-beda. Pengalaman dari usianya juga ya, kemudian wataknya, ada watak pemarah, pemalu, dan lain-lain ya. Kemudian tabiat, sistem norma, budayanya, nilai, ini terkait budaya, suku, misalnya, kemudian kepercayaan dari agamanya itu berbeda-beda. Nah, bakat pembawaan adalah kemampuan individu untuk melakukan sesuatu yang sedikit sekali bergantung pada latihan hal tersebut. Jadi memang kalau ini bakat bawaan memang kalau kidal gitu, kiri dari lahir bawaan kiri, atau memang keturunannya ada yang suaranya bagus ya, memang bakat bawaan suaranya bagus. Ada lagi yang bisa olahraga, ada yang tidak bisa olahraga dengan cabang olahraga tertentu, itu bakat bawaan. Nih, bakat seni lukis. Nah ini ya. Intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak, sedangkan menurut Hendrik ini intelijensi adalah kemampuan untuk membuat kombinasi. Jadi ini juga ya, memang beda-beda orang ya intelijensinya. Nah, faktor penentu perilaku seseorang ini ya, jadi meskipun perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme, namun dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor lain dari orang yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respon tiap orang itu berbeda-beda menurut Bapak Mojo. Jadi perilaku seorang itu berbeda-beda responnya walaupun stimulusnya sama. Faktor penentu perilaku terbagi atas dua. Yang pertama ada internal, ini tadi yang sudah kita bahas ya, tingkat pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, motivasi, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian eksternal ini diikuti dari lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik, seperti iklim, manusia, sosial, budaya, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang. Pada dasarnya manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Nah, perilaku berbeda dengan tindakan atau aksi. Jadi perilaku itu memang berbeda dengan tindakan atau aksi ya. Perilaku. Tindakan atau aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus, sedangkan perilaku adalah
proses mental yang aktif dan kreatif. Ini contoh dari faktor lingkungan, faktor luar atau eksogen ini lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, kebudayaan, dan faktor lain sistem pusat, persepsi, emosi ya. Jadi lingkungan menyangkut segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik fisik, biologis maupun sosial. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu karena lingkungan merupakan lahan untuk pengembangan perilaku. Kemudian pendidikan secara luas, pendidikan mencakup seluruh proses kehidupan sejak dalam ayunan hingga liang lahat sebenarnya. Merupakan interaksi individu dengan lingkungannya baik secara formal maupun informal. Proses dan kegiatan pendidikan pada dasarnya melibatkan masalah perilaku individu maupun kelompok. Kegiatan pendidikan formal maupun non formal berfokus pada proses belajar mengajar dan dengan tujuan akan menjadi perubahan perilaku, yaitu tidak tahu menjadi tahu inilah. Jadi memang pendidikan ini tidak hanya dari sekolah saja ya, meningkatkan pengetahuan ya, juga dari luar. Kemudian agama ini tempat mencari makanan hidup yang terakhir atau warisan. Agama ini ya, ngapain kita, untuk apa kita hidup, nah itu juga ya. Sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk ke dalam kepribadian seseorang, mempengaruhi dalam cara berpikir, bersikap, reaksi, dan berperilaku hidup ini. Jadi agama itu juga mempengaruhi ya perilaku seseorang dan sikap seseorang ya. Karena jadi ini agama dan kepercayaan lah ya. Jadi cara berpikir ya, bersikap, reaksi, perilaku lainnya ya. Seseorang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dan hidup akan berperilaku berbudi sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Jelas ya, jadi kalau memang mengerti, paham dengan ajaran agamanya, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, ini akan berperilaku baik, berbudi luhur, positif ya, sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian sosial ekonomi ini ya, ini dari keluarga yang status ekonominya berkecukupan akan mampu menyediakan segala fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau keluarga sosial ekonomi rendah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi sosial ekonomi ini juga mempengaruhi. Kemudian budaya ini ya, jadi Sojourner versi jiwa terwujud dalam cara-cara hidup berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, rekreasi, hiburan. Budaya diartikan sebagai kesenian, adat istiadat atau peradaban manusia. Kebudayaan manusia akan mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Di budaya beda-beda suku ya. Ini juga mempengaruhi perilaku. Faktor lainnya ya ini sistem saraf pusat ya, memegang peran penting karena merupakan sarana untuk mengeluarkan energi yang berasal dari stimulus melalui neuron ke simpul saraf tepi yang akhirnya akan berubah menjadi perilaku. Persepsi ini juga proses terimanya rangsangan melalui pencahayaan indera didahului oleh perhatian, attention, sehingga individu sadar tentang sesuatu yang di luar maupun di dalam dirinya. Kemudian emosi yang merupakan manifestasi perasaan atau efek luar dari disertai banyak komponen fisiologis dan biasanya berlangsung tidak lama. Perilaku ini dapat dipengaruhi, perilaku individu dapat dipengaruhi emosi ya. Jadi orang akan dipengaruhi emosi ya. Kalau ada yang lagi marah, atau lagi sedih, lagi apa, perilakunya akan berubah berbeda. Proses belajar adalah bentuk mekanisme sinergi antara faktor hereditas dan lingkungan dalam rangka menentukan terbentuknya perilaku. Itu tadi pembahasan tentang perilaku manusia secara sederhananya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke human error. Apa itu human error? Nah, jadi secara ini dulu ya. Jadi sebenarnya semua pekerja itu bisa melakukan kesalahan. Tak terkecuali pekerja yang sudah terlatih dan memiliki motivasi kerja yang baik. Ya, semua namanya manusia ya, manusia itu tempatnya salah. Jadi walaupun bagaimanapun pasti dia pernah melakukan kesalahan. Nah, beberapa kesalahan bisa menghasilkan konsekuensi, kayak cedera, kecelakaan, nah, ya,
Penting bagi praktisi K3 ini untuk dapat memahami prinsip yang latar belakangi kesalahan manusia. Perlu kemampuan untuk dapat mengidentifikasi kesalahan di tahap awal berguna untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ya, jadi memang banyak. Jadi supaya kecelakaan itu tidak terjadi. Jadi error ini yang harus kita cegah dulu. Hampir 80% kejadian terkait dengan kesalahan manusia. Ya. Jadi kejadian kecelakaan itu hampir 80% disebabkan oleh human error, kesalahan manusia. Data dari Departemen Energi Amerika bahkan mengatakan bahwa di beberapa industri porsi kesalahan manusia bisa mencapai 90% dan hanya sekitar 20% yang terkait kegagalan peralatan. Jadi memang banyak itu kecelakaan atau hampir celaka itu 90% atau 80% nya itu disebabkan oleh kesalahan manusia, ya, dan 20% saja itu akibat kegagalan peralatan manusia. Nah, jika angka 80% kesalahan manusia didetail lebih lanjut, ya, dari 80% itu didetail, maka terungkap bahwa sebagian besar atau 70% kesalahan kerja diakibatkan oleh kelemahan atlet organisasi. Ini dari teori Hendrik dan Frank Albert, ya. Organisasi kelemahan yang dibuat oleh pekerja lain di masa lalu yang tidak nampak karena tidak menimbulkan masalah. Nah, sedangkan 30% lainnya terjadi oleh pekerja yang menangani peralatan atau sistem di area kerja. Kecelakaan-kecelakaan yang telah terjadi mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyalahkan kecelakaan hanya kepada pekerja. Nah, proses dan penilaian di dalam organisasi perusahaan berkontribusi besar pada mayoritas kecelakaan. Akar penyebab kecelakaan merupakan kombinasi dari beberapa faktor, banyak diantaranya yang berada di luar kendali pekerja. Seperti ini, ya. Nah, kemudian kita masuk, apa itu human error? Nah, kalau menurut McCormick ini, jadi didefinisikan sebagai suatu keputusan atau tindakan yang mengurangi atau potensial untuk mengurangi efektivitas, keamanan, atau performance suatu sistem. Kalau menurut Peter, adalah suatu penyimpangan dari suatu performance standar yang telah ditentukan sebelumnya yang mengakibatkan adanya penundaan waktu yang tidak diinginkan, kesulitan, masalah, insiden, dan kegagalan. Ini human error, ya, menurut Peter. Namun pada penyelidikan lebih lanjut, human error itu dikategorikan juga sebagai ketidaksesuaian kerja yang bukan hanya akibat dari kesalahan manusia, tetapi juga karena adanya kesalahan pada perancangan dan prosedur kerja. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan manusianya, dari manusia atau dari pekerjanya, tapi juga ada dari kesalahan perancangan atau SOP-nya, ya. Nah, ini yang perlu dilihat lagi, ya. Kesalahan yang diakibatkan oleh faktor manusia kemungkinan disebabkan oleh pekerjaan yang berulang atau repetitif dengan kemungkinan kesalahan 1%. Oke. Jadi yang berulang-ulang tuh bukannya malah bagus, ya, tapi juga ada yang menimbulkan kemungkinan kesalahan, ya. Adanya kesalahan yang terjadi disebabkan oleh pekerja berulang-ulang ini dan sedapat mungkin harus dicegah atau dikurangi, yang tujuannya untuk meningkatkan keandalan seseorang dengan menurunnya tingkat kesalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan perbaikan performance manusia untuk mengurangi laju kesalahan. Laju kesalahan atau error rate yang besarnya 1 dalam 100 terjadi dengan kemungkinan 1%. Apabila hal semacam ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kondisi dalam keadaan baik. Jadi kalau memang cuma 1%, berarti baiklah, gitu, ya. Nah, ini kejadian 1 dalam 100. Ada juga yang berpendapat bahwa human error dapat dikategorikan sebagai ketidaksesuaian kerja yang bukan hanya disebabkan oleh kesalahan manusia, tapi juga karena adanya kesalahan pada perancangan dan prosedur kerja. Jadi terdapat 3 kategori human error. Itu pertama ada exogenous versus endogenous. Nah, ini berasal dari luar atau dari dalam tubuh manusia. Lalu kemudian situasi ada versus perencanaan. Ini misalkan perencanaan sistem, perencanaan prosedur kerja, pengambilan keputusan, dan instruksi kerja. Dan yang ketiga adalah tingkat analisa, persepsi pada masing-masing individu.
ini kita masuk ke klasifikasi human error. Nah, menurut Iftikar, jadi klasifikasi tersebut secara umum dari penyebab terjadinya human error ada sebagai berikut. Pertama, ada indeks human error system. Ini yaitu terjadinya kesalahan yang dilakukan pekerja diakibatkan mekanisme suatu sistem, misalnya peraturan dari manajemen kurang ketat atau manajemen kurang menerapkan kedisiplinan. Jadi ini indeks human error. Bekerja akibat mekanisme atau suatu sistem, jadi kesalahan yang dilakukan oleh pekerja disebabkan diakibatkan oleh mekanisme suatu sistem. SOP-nya kah kurang ketat, peraturannya kurang ketat, atau SOP-nya tidak jelas atau beradul ya. Nah, ini kurang disiplin. Kemudian ada indeks human error design, tadi error system, ini error design. Nah, ini terkait dengan perancangannya ya, sistem kerja yang kurang baik maupun pekerja melakukan kesalahan sesuai dengan kemampuan. Bila peralatan kerja tidak sesuai dengan penggunaan dan ergonomis, maka terdapat kemungkinan akan terjadinya ketidaksesuaian dalam pemakaian peralatan tersebut yang berpotensi menimbulkan human error. Selanjutnya ada pure human error. Kesalahan murni berasal dari pekerja itu sendiri, misalnya kurangnya pengalaman, kemampuan, dan aspek psikologis, ya, jadi mentalnya atau dari pikirannya ya. Nah, selanjutnya ini, sedangkan penyebab terjadi human error mencakup beberapa faktor antara lain. Pertama, ada faktor individu, ini tingkat keterampilan dan kompetensi yang rendah ya. Kemudian pekerja mengalami kelelahan dan tidak konsentrasi ini ya. Jadi kalau kurang terampil ya, ini kurang kompeten, tidak mendapatkan pelatihan, tidak pernah mendapatkan pelatihan atau kurang mendapatkan pelatihan, ini juga menyebabkan terjadinya kesalahan. Kemudian pekerja mengalami kelelahan atau tidak konsentrasi saat kerja ini juga ya. Jadi kalau orang lelah juga memang tidak akan terjadi human error ya. Sama juga kecelakaan lalu lintas juga seperti itu. Selanjutnya, pekerja mengalami stres ini ya, dan pekerja menderita sakit atau masalah medis lainnya. Jadi kalau pekerja itu sakit ya, makanya kalau di luar negeri sana kalau sakit pekerjanya itu tidak diperbolehkan bekerja, disuruh istirahat ya. Nah, kalau di Indonesia masih diperbolehkan kalau masih bisa bekerja ya, masih bisa ditahan lah sakitnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu sangat berbahaya sekali. Misalnya faktor pekerjaan, ini dari desain peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok ya. Kemudian kondisi lingkungan kerja atau tata letak peralatan yang buruk. Desain peralatan tidak sesuai. Ini contoh baut itu seharusnya dipakai dengan obeng, atau baut itu seharusnya dipakai dengan obeng bunga misalnya, tapi kita pakai dengan obeng pipih gitu ya. Bisa sebenarnya tapi nggak sesuai. Atau misalkan tang itu kan banyak jenisnya, nah itu juga harus sesuaikan ya, untuk apa digunakan, untuk apa. Untuk misalkan monokok paku tapi kita pakai dengan tang, itu tidak sesuai. Kemudian selanjutnya kondisi lingkungan kerja atau tata letak peralatan yang buruk juga ya. Jadi secara terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah ini juga nggak bagus ya. Prosedur kerja yang tidak jelas ini, jadi pekerja membaca prosedur itu juga bingung nih, ini yang mana duluan ya, ini di mana duluan yang mau dikerjakan, nah, itu. Atau ini dikerjakan tapi kayaknya salah gitu, ini salah nih kayaknya. Terus dikerjakan sesuai dengan SOP-nya, prosedurnya, tapi produknya hasilnya salah gitu ya, nggak sesuai atau error. Kemudian peralatan kerja yang tidak layak, jadi selain tidak cocok, kemudian ada lagi tidak layak, udah rusak dipakai gitu ya, itu juga menyebabkan kesalahan. Kompleksitas pekerja dan kondisi yang berlebihan ini, terlalu cepatkah, terlalu lambat, atau terlalu banyak gitu ya, kerjaan itu sehingga menyebabkan orang pekerja itu jadi bingung, stres ya, ini juga ya. Dan pencahayaan kurang baik, gelap ya, atau terlalu terang, ini juga bahaya ya, menyebabkan error. Kalau terlalu gelap nanti kita terlalu buram gitu ya, cahayanya buram. Nah ini bisa menyebabkan
kita nggak nampak nih apa yang dikerjakan kerja itu ya, terganggu kelihatannya. 3, kebisingan yang berlebihan ini juga ya, sehingga mengganggu komunikasi bekerja dan mengganggu konsentrasi bekerja juga. Rancangan tata letak fasilitas kerja yang buruk, sama tadi ya, ini kondisi dan tata letak sama. Selanjutnya faktor manajemen. Faktor manajemen ini prosedur kerja yang buruk, tadi saya bilang. Lalu kemudian SOP juga yang buruk, tidak jelas ya. Pelatihan dan pengawasan yang kurang memadai, ini juga pelatihannya tidak hanya beberapa orang, kemudian nanti suruh disebarkan ke pekerja lainnya, dilakukan, kemudian pengawasan juga tidak berjalan dengan baik ya. Sehingga ini akan menyebabkan human error. Jadi orang kadang tidak diawasi ya, tidak fokus bekerjanya ya. Tidak betul-betul kerja misalkan. Manajemen hanya menerapkan komunikasi satu arah, ini juga nggak bagus ya. Dia hanya memberikan perintah, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan ini, tapi tidak ada diskusi feedback, paham atau bagaimana ya, paham dengan yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan, itu tidak diberikan kesempatan kerjanya. Kurangnya koordinasi dan tanggung jawab, ini juga jadi kurang koordinasi antara pengawas satu dengan manajemen dan ke pekerjanya ya, dan tanggung jawab juga kurang. Lalu lemahnya respon bila terjadi kecelakaan, ada temannya kecelakaan, udah dia lanjut kerja, nggak kerja gitu ya. Nah itu juga nggak boleh. Dan sistem keselamatan K3-nya ini yang buruk, jadi manajemen K3-nya buruk ya. Ini tidak dilaksanakan, hanya sekedar memenuhi syarat saja di bentuk P2 K3-nya, tapi tidak berjalan dengan baik. Nah ini juga berbahaya dan menyebabkan human error. Baik, itu tadi pembahasan tentang perilaku manusia dan human error. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Silakan klik subscribe dan like video saya ini bagi dukungan Anda terhadap channel saya ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.